niat untuk melaksanakan ibadah haji umrah, silahkan untuk mengajukan cuti. Karena sebagian ada yang beranggapan menganggap remeh Bapak Ibu. Saya ada keperluan ini 5 hari kerja misalnya, tidak masuk kantor, cuma memberikan pesan secara singkat ke kepala sekolahnya, misalnya lewat WA gitu. Khawatirnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak masuk kantor dengan izin yang tidak jelas, tiba-tiba ada pimpinan Bupati Subang melakukan inspeksi mendadak ke kantor Bapak Ibu ataupun ke sekolah Bapak Ibu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ketika Pak Bupati mengecek absen, ternyata ketidakhadiran Bapak Ibu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu bisa langsung diberikan sanksi, bisa langsung diberhentikan dengan hormat tadi, tidak atas permintaan sendiri. Kalau Bapak Bupatinya marah gitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saya saya ini lagi penegasan lagi. Jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak kita tahu, silahkan bertanya gitu. Jangan kita mengambil keputusan sendiri yang berdampak akan merugikan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian pasal 8 itu adalah pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu juga punya hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Di sini kalau saya contohkan itu misalnya program sertifikasi. Itu kan bagian dari pengembangan kompetensi ya, kalau saya nggak salah gitu. Nah, ketika ada program ini Bapak Ibu, silahkan untuk Bapak Ibu mengikuti program tersebut, karena Bapak Ibu punya hak. Jadi jangan sampai nanti ketika program ini dibuka, ada yang beranggapan, wah ini prioritasnya untuk PNS. Enggak Bapak Ibu, status Bapak Ibu sama dengan PNS. Jadi wajib memberikan perlindungan bagi pihak kedua berupa yang pertama itu jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu adalah yang berkaitan dengan pensiun Bapak Ibu. Mungkin selama ini beranggapan Bapak Ibu tidak mendapatkan pensiun. Ada yang beranggapan seperti itu? Ya. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap mendapatkan pensiun, cuma konsepnya berbeda dengan yang PNS. Kalau yang PNS itu konsepnya diberikan per bulan sekali. Tapi kalau Bapak Ibu sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, itu pensiunnya diberikan dalam bentuk pesangon. Pesangon itu dalam arti diberikan sekaligus. Tapi itu ketentuan yang berlaku saat ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu nanti ketentuan itu bisa saja berubah. Benar tidak? Iya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti berharapnya kan pensiunnya diberikan per bulan sekali. Karena kalau diberikan secara sekaligus selesai itu sebentar aja habis pasti gitu. Nah, intinya ya kita berdoa saja. Siapa tahu nanti ada presiden baru dan membuat peraturan-peraturan baru terkait dengan P3K ini gitu. Kemudian yang kedua itu jaminan kesehatan Bapak Ibu. Jadi jaminan kesehatan ini misalnya kemarin Bapak Ibu ketika sakit waktu masih statusnya guru honorer memakai biaya sendiri gitu. Ke depan ketika Bapak Ibu sudah sah menjadi pegawai ASN, ketika Bapak Ibu sakit itu akan ditanggung oleh BPJS. Jadi jangan khawatir, tapi jangan juga berharap kita pingin sakit gitu. Jangan Bapak Ibu, karena biaya sakit ini walaupun ditanggung sama BPJS, itu tetap aja ada biaya-biaya yang kita keluarkan di luar untuk biaya perawatan medis tadi gitu. Kemudian yang ketiga itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan yang kelimanya bantuan hukum. Ini perlu penting Bapak Ibu. Biasanya kita sering lihat di TV itu ada wali murid yang melaporkan guru-guru ke polisi gitu. Padahal kan niat kita sebagai pendidik ini hanya ingin melakukan pembinaan kepada murid-murid yang memang harus dibina gitu. Tetapi kadang memang sudut pandang orang tua itu agak berbeda dengan sudut pandang kita sebagai guru. Ada yang beranggapan, wah itu penganiayaan gitu. Padahal
cuma dijaga doang gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, seandainya terjadi seperti itu, pihak Pemda tidak akan tinggal diam. Pihak Pemda akan melakukan pendampingan hukum kepada Bapak Ibu dengan cara memberikan lawyer untuk dilakukan pengarahan-pengarahan terkait dengan proses hukum tadi gitu. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima salinan ini, silahkan untuk dibaca satu persatu. Apabila ada pasal-pasal yang kurang dipahami secara penafsirannya, boleh ditanyakan ke kami Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar ya untuk menunggu salinan ini diserahkan kepada Bapak Ibu. Karena mungkin sebagian kemarin saya lihat PJB itu sudah mulai puji Bapak Ibu gitu.